Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita ada karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus menyertai kita dan terutama kita sehari-hari. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti ibadah kami melalui online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dengan satu dulu sejenak. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu. Ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Mazmur 71 ayat 22 hingga 23. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh rasa syukur kami. Kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan kami sebagai rasa syukur kami kepada Engkau yang Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang kemurahan-Mu yang terus menyertai kehidupan kami sampai hari ini ya Bapa. Kiranya pujian penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami siap juga belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. Bersyukur pada pagi hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji dengan sukacita, mari kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan telah memberi kuasa pada kita. Di bawah kaki
setiap kehidupan kami. Selalu melihat aku.
memberikan persembahan. Panggilan memberi terdapat dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Saya silakan untuk petugas maju ke depan sambil persembahan diedarkan. Mari kita angkat pujian Allah sumber kuat. Inilah sebagai rasa syukur kami, cinta kami, dan rasa hormat kami kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Roma 1:7 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya kasih untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak kami, kiranya Tuhan mengurapi mereka dengan penuh hikmat, kecerdasan supaya mereka bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Sekolah mereka. Dalam mereka bisa bertumbuh dan mengimani bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan diserahkan anak kami ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Markus 10 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang dia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta ya, kita mau angkat pujian kasih-Mu tiada dunia.
di dunia ini ya Tuhan, yang rela mati untuk menebus dosa kami. Tidak ada di dunia ini yang sungguh-sungguh menerima kami apa adanya Tuhan. Keburukan kami, kejahatan kami, dan segala hal yang kami lakukan Tuhan, hanya Yesus yang sanggup menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan, sehingga kami bisa ada di tempat ini untuk bersekutu menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya itu semua bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap orang yang hadir saat ini dan mengikuti ibadah kami melalui online. Kiranya mereka bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu akan sampaikan ya Bapa. Dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengorbanan yang tak pernah sia-sia. Kalau nggak salah sekitar tahun 2000-an pas COVID lagi marak-maraknya mengenai investasi. Betul? Ada trading, kripto, lagi Bitcoin. Bahkan mungkin masih beberapa masih mengikuti. Tapi ada juga yang akhirnya yang investasinya itu investasi bodoh. Sampai ada juga yang influencer yang akhirnya ketangkap oleh polisi karena mempromosikan suatu aplikasi dan sebagainya yang tidak benar. Jadi boleh ditampilkan saja. Jadi dulu itu banyak sekali orang-orang yang sangat ingin cepat kaya, naruh uang sekian, berharap supaya bisa mungkin sebulan, setahun dan seterusnya bisa nambah lebih banyak lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak akhirnya orang melakukan pengorbanan yang luar biasa, tapi ujung-ujungnya sia-sia. Uang sudah keluar, yang didapat juga tidak ada. Tapi kita akan belajar bagaimana pengorbanan yang tak pernah sia-sia ini. Boleh kita baca firman Tuhan dari Markus 10 ayat 28 sampai 31. Kita baca satu perikop supaya bisa memahami apa cerita dan maksud dari teks tersebut. Markus 10 ayat 10 28 sampai 31. Kita baca silih berganti. Saya ayat 28, Bapak Ibu Saudara ayat 29 sampai seterusnya kita silih berganti dengan judul perikop upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang akan aku menggunakan diri di dalam namanya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau saudaranya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ya, jadi perikop ini ketika kita baca di sebelumnya itu berkisah mengenai tentang orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Jadi ada cerita bahwa ada orang kaya masih muda, wah luar biasa. Dia datang kepada Tuhan Yesus, Guru, saya sudah melakukan semua perintah hukum Taurat, jangan berzina, jangan membunuh dan sebagainya. Bagaimana? Saya bisa nggak masuk surga?
Kata Yesus adalah begini, jualah semua hartamu. Ketika orang kaya ini mendengar perintah Tuhan, wah gak bisa guru, saya sudah berjuang, saya sudah bertahun-tahun mengumpulkan segala harta saya, dijual cuma-cuma untuk ngikut engkau, itu tidak mungkin. Dan akhir ceritanya ya sudah. Dan selanjutnya saat itu, lalu di ayat berikutnya, di ayat tadi 28 dikatakan si Petrus yang ya kalau bahasa saya si ceplas-ceplos, dia berkata begini pada Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Ini perbandingan yang sangat menarik. Orang kaya ini tidak mau meninggalkan semuanya, harta dan segalanya, walaupun dia sudah melakukan semua hukum Taurat. Sedangkan Petrus yang baru ikut Tuhan, udah meninggalkan semuanya, mungkin belum sepenuhnya mengikuti hukum Taurat, tapi dia bertanya, Yesus, saya sudah ninggalin nih perahu saya, keluarga saya, nafkah pencarian saya. Saya sekarang makan aja juga nggak tahu. Saya udah ikut engkau. Apakah saya bisa masuk surga? Ini yang menarik. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, ada dua kisah yang luar biasa, dan hari ini kita belajar bagaimana pengorbanan yang tak sia-sia. Yaitu pertama, bahwa pengorbanan karena Kristus selalu diperhitungkan. Karena di ayat 29 Yesus berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Ayat 30, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat, yaitu rumah, saudara laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang sekalipun disertai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tapi saudara, pengorbanan yang Petrus lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya. Walaupun terlihat kecil, Tuhan akan perhitungkan. Kita berkorban waktu kita untuk beribadah, itu Tuhan perhitungkan. Kita memberikan persembahan perpuluhan, itu juga Tuhan sudah akan perhitungkan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Kristus dan Injilnya, itu semua Tuhan perhitungkan. Karena kata meninggalkan berarti menunjukkan tindakan yang bukan sengaja, tapi totalitas. Kita pergi ke suatu tempat, benar-benar melepaskan semua apa yang dimiliki. Itu maksud dari kata meninggalkan. Jadi ketika kita sungguh-sungguh berkorban, loh Bapak Ibu Saudara, harusnya kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang bekerja, mengeluarkan tenaga dan memberikan waktu untuk beribadah, itu pengorbanan yang luar biasa. Betul? Bisa gak kita, gak usah ibadah, saya banyak pekerjaan? Bisa. Sekarang zaman canggih, sambil bekerja sambil dengerin, bisa gak? Bisa banget. Tapi Bapak Ibu Saudara, itulah pengorbanan kita. Kenapa Tuhan suruh kita ke gereja, suruh beribadah? Itu harus ada pengorbanan. Sama Pak, saya pengorbanan Pak, nonton online, streaming. Beda Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berkumpul bersama-sama dengan sendiri, atmosfernya pasti berbeda.
Saya yakin bagi saudara, ketika kita sendiri nonton streaming, kita nggak akan fokus. Betul? Ting! Promo si oranye. Kita klik, betul? Klik, ada WA masuk, kerja, buka. Mana bisa kita fokus? Ini yang harus kita syukur dan banggakan. Kita punya waktu kita berikan kepada Tuhan. Itu semua Tuhan akan perhitungkan. Enggak ada akan sia-sia ketika kita mengikut Tuhan. Kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan. Karena pengorbanan dalam Tuhan bukan sekedar kehilangan, tetapi investasi tak terbatas. Tapi ibu saudara, kalau kita investasi yang lain itu terbatas, ada waktunya. Betul? Kalau kita tidak tarik dana kita, ya sudah. Apalagi yang bodong, udah tidak jelas. Tapi ibu saudara, maksudnya ketika kita berani berkorban untuk Tuhan, ada investasi yang tak terbatas. Apa? Salah satunya adalah nafas hidup kita. Hans berapa waktu yang lalu cerita, dia beli oksigen, harganya yang kecil aja berapa? 40. Satu tabung oksigen yang gede yang di rumah sakit itu udah berapa? Kita setiap detik aja kita bernafas, wah, itu tidak terbatas bagi saudara. Ketika kita masuk rumah sakit, kita akan berpikir, asuransi nggak perlu ya, saya butuh nggak ya keluar duit? Ini apa? Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang beribadah, kita melakukan apapun untuk Tuhan, ini investasi yang tidak. Kesehatan kita, apalagi nafas kita, dan bahkan yang lain, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah berikan itu. Jadi ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita rela untuk Tuhan, Tuhan akan catat semuanya, dan Tuhan akan perhitungkan semua yang kita lakukan. Dan yang hal kedua, Bapak Ibu Saudara, pengorbanan dalam Kristus itu menghasilkan berkat yang melampaui logika. Dikatakan di ayat 30 dan 31, saya ulang lagi, bahwa orang itu sekarang pada masa ini, bukan masa akan datang, juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Tadi dikatakan di ayat sebelumnya, dia meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan anak. Tuhan katakan lagi, dia akan menerima rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan anak. Bahkan sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Maksudnya bagi saudara, Tuhan akan menyertai saya dan bagi saudara. Walaupun mungkin kita sulit menghadapi berbagai macam tantangan, tapi penyertaan Tuhan ada di pihak kita. Karena ketika kita berkorban untuk Tuhan, untuk Kristus, kita akan mendapatkan berkat yang gak masuk akal. Saya tidak percaya bagi saudara, kita pernah mengalami berkat yang tidak masuk di akal kita. Mungkin kita pas sakit, udah ke dokter kemana-mana, mengatakan, wah nggak sembuh misalnya. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa, kita sembuh Bapak. Ini yang terjadi. Banyak orang, anak-anak Tuhan yang mengalami banyak berkat yang tidak pernah masuk di logika kita. Bahkan dikatakan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima
hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kata akan menerima kembali 100 kali lipat itu menunjukkan janji kepastian, bukan kemungkinan. Investasi dunia belum tentu pasti, masih ada kemungkinan. Bisa 50% kamu dapat untung, 50% juga rugi, bahkan berapa persen pun juga bisa. Ya terserah yang bikin sistem. Tapi ketika Tuhan berjanji ya dan amin, ini yang berbeda. Ketika Yesus berkata disertai penganiayaan, berarti berkat Tuhan tidak selalu berbentuk kemudahan, tetapi kehadirannya yang setia dalam setiap proses. Karena Tuhan tidak hanya mengganti apa yang kita korbankan, tetapi memberi sesuatu yang jauh lebih besar. Karena firman Tuhan ada, Dia akan memberikan 100 kali, bukan 2 kali lipat, bukan 10 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Berarti sungguh luar biasa besar. Pertanyaannya, mau gak kita berkorban untuk Tuhan? Tunggu dulu Pak, berkorban apa dulu? Saya menginjili, saya mati ya, saya gak mau Pak. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan. Karena saya akan betul bahwa pengorbanan dalam dunia sering berakhir dengan penyesalan, tetapi pengorbanan dalam Tuhan selalu berujung kemuliaan. Karena apa yang kita lepaskan demi Tuhan tidak pernah hilang, hanya berpindah tangan dari tangan kita ke tangan Tuhan, dan tangan Tuhan kembali kepada siapa? Karena firman Tuhan tadi bilang akan diberikan ke Tuhan. Gak bakal minta. Tuhan yang punya semua di dunia ini, cuman Tuhan mau tahu hati kita untuk Tuhan atau enggak. Sama orang kaya tersebut, dia melakukan semua perintah Tuhan, tapi hatinya ada di mana? Di hati. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Hatimu berada di mana hatimu berada, disitulah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan ingin melihat saya Bapak Ibu Saudara itu hatinya sungguh-sungguh nggak kepada Tuhan, siap nggak berkorban. Kalau Tuhan suruh, ayo kasih nih buat bencana, buat ini itu segala macam, siap nggak kita kasih? Itu baru uangnya. Kalau tenaga kita, ayo kita ke mana? Yang kemarin ke Medan misalnya, kita tolong, siap nggak? Ini karena firman Tuhan mengatakan juga, apa yang kita ikat di bumi, ikat juga di, apa yang kita lepaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita misalnya kita ikat kekecewaan di bumi ini, sudah biasa. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, yang dilepaskan adalah kedamaian, pemulihan. Jadi gantung hati kita mau seperti apa? Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, atau hanya status kita sebagai Kristen Protestan atau Kristen Katolik? Itu pilihan kita semua. Tuhan hanya mau lihat hati saya dan saudara, sungguh-sungguh atau tidak. Pengorbanan setiap yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan kembalikannya berkali-kali lipat dan lebih besar, lebih dalam, dan lebih kekal. Yaitu kita masuk ke surga.
Itu yang Tuhan janjikan untuk saya, Bapak Saudara. Di bulan ini kita memperingati pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia mau disalib, dia mau dipaku, dia mau pasang mahkota duri. Sungguh luar biasa pengorbanan untuk kita semua. Tanya refleksinya, seberapa besar yang sudah kita lakukan untuk berkorban untuk Tuhan? Atau kita tunggu nanti Tuhan, kalau saya mampu. Tuhan tidak mencari kita mampu, tapi sekarang. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita meresponi firman Tuhan. Saya undang pemusik, singer dan WL. Tapi Ibu Saudara, pengorbanan Tuhan sungguh sempurna. Dia menjalankan segala sesuatunya dengan perfect, dengan luar biasa. Dia tidak menolak, dia tidak mengeluh. Bahkan ketika di Taman Getsemani dia berdoa, Tuhan, jika ini kehendak-Mu, biarlah sama ini maksudnya. Tuhan, kalau Tuhan memang izinkan kalau bisa ini berlewat, gak apa-apa. Tapi kalau tidak, saya siap. Itu pun kita sama. Ketika Tuhan meminta kita untuk berkorban, apakah kita siap? Dengan jawaban, yes sir, saya siap. Saya mau lakukan. Saya mau menjadi murid-murid Tuhan. Saya mau menjadi pengikut yang setia. Tanyakan pujian, pengorbanan yang sempurna. Kasih Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita. Bahkan kuasanya mampu membangkitkan setiap roh-roh yang sedang lemah, sedang tertidur. Bahkan darahnya tercurah bagi kita semua. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu yang indah bagiku, sebab ku hidup selalu di
kesempatan untuk kita semua sungguh-sungguh kita renungkan. Mungkin kita sudah berpuluh-puluh tahun menjadi pengikut Tuhan. Mungkin kita baru saja mengikut Tuhan seperti Petrus. Kita masih ragu, Tuhan, saya sudah meninggalkan semuanya. Masa lalu saya, keluarga saya, bahkan saya dikucilkan oleh keluarga saya. Mungkin tempat pekerjaan, tempat kami tinggal tidak menerima saya. Apakah saya pantas masuk surga? Kenapa kami mengalami seperti ini? Mungkin itu yang masih meragukan dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan kembali? Apakah Tuhan ada untuk kita? Seberapa besar yang sudah kita korbankan untuk Tuhan? Mungkin kita tidak bisa sebanding dengan Yesus pengorbanannya di atas kayu salib. Tapi Tuhan ingin melihat setiap hati kita. Apakah fokus kita pada Tuhan, pada Kristus dan Injilnya, atau kepada diri kita sendiri, harta kita, keluarga kita, pekerjaan kita, relasi kita, dan siapapun yang mungkin membuat fokus kita tidak kepada Tuhan. Andaikan pujian kasih memulihkan segala sesuatu yang kami korbankan untuk Engkau, untuk Injil-Mu Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Semua Engkau perhitungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup yang tak terbatas Tuhan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya kami menjadi pengikut-Mu yang setia, menjadi murid-murid Tuhan yang setia, walaupun penganiayaan, walaupun tantangan hidup kami sungguh besar, tapi kami percaya ada Tuhan kami yang menyertai kami, yang selalu bersama kami, membimbing kami, menuntun kami, yang kami kekuatan selalu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Berkatilah pendidikan anakmu dan cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerahan,
sehingga Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam setiap usaha dan pekerjaan yang engkau lakukan. Tuhan akan memberkatinya, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Dan diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang cinta dan takut akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Besar.